Selesai sudah acara resepsi mereka. Malam ini Sasa benar-benar lelah, tubuhnya serasa ambruk. Betisnya pegal karena berdiri terlalu lama. Sasa memberikan pembatasan di tengah-tengah ranjangnya, agar dia dan Raihan tidak bisa bersentuhan. Hei, lo mau apa? Tanya Sasa saat melihat Raihan yang akan membuka pakaiannya di depan Sasa. Ya mandilah, lu kira gue mau nidurin lo gitu? Jangan ngarep lo, ucap Raihan tersenyum sinis. Elu yang ngarep, sana buka di kamar mandi, jangan di sini. Sopan dikit, napa ini rumah gue. Tanda seru, tegas Sasa. Oke, gue akuin ini rumah elu. Tunggu pembalasan gue saat elu gue bawa ke Jakarta, ancam Raihan segera masuk ke dalam kamar mandi. Sasa terdiam sejenak. Belum ada pembicaraan kalau dia akan dibawa ke Jakarta oleh keluarga Raihan karena Sasa Sendi masih betah untuk bekerja. Besok akan dia tanyakan pada ayah dan bundanya untuk malam ini. Dia ingin segera istirahat, rasa kantuknya sudah tak bisa tertahan lagi. Raihan keluar kamar mandi sambil mengusap rambutnya dengan handuk kecil. Kebo. Gumamnya melihat Sasa sudah tertidur lelap. Raihan meraih ponselnya lalu duduk di sofa. Raihan membelalakkan matanya melihat banyaknya panggilan dari para perempuannya. Mulai dari Vania, Bunga dan satu lagi Franda, anak dari rekan bisnis papinya. Bahkan ratusan pesan masuk di ponselnya. Raihan menghubungi Franda, perempuan yang baru seminggu ini dia pacarin. Raihan yakin kalau Franda mengetahui pernikahannya ini secara papa Franda sendiri menghadirinya tadi, bahkan mereka sempat berjabat tangan. Raihan menghela nafas panjang saat Franda meluapkan emosinya di seberang sana. Aku bisa jelasin sayang, bujuk Raihan. Jelasin apanya, jelas-jelas saat ini kami adalah suami orang, Rai. Apalagi yang harus dijelaskan? Mulai sekarang kita putus, aku tidak ingin jadi duri dalam rumah tanggamu, ujarnya menutup panggilan membuat Raihan tak bisa lagi berkilah. Abis sudah karir playboynya, hampir satu Jakarta yang mengenalinya tahu akan pernikahan dirinya. Raihan bisa apa jika bos di rumah mereka sudah bertindak? Melinda benar-benar mami yang menyebalkan, umpat Raihan. Padahal perjanjiannya tidak begini. Sebelum berangkat ke tempat Sasa, maminya sudah berjanji kalau yang menghadiri pernikahan mereka hanya keluarga inti yang penting sakral. Tapi saat resepsi, seluruh karyawan dan rekan bisnis papinya datang membuat Raihan mati kutu. Pagi ini suasana dingin cukup membuat Sasa malas untuk bangkit, dia malah menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Sasa masih berpikir kalau dia anak perawan yang bebas bangun sesuka hatinya. Kebo, bangun, ujar Raihan melemparkan satu handuk kecil yang lembab karena bekas lap rambut Raihan. Sasa membuka matanya melihat Raihan yang sudah berdiri di hadapannya. Dengan kaos singlet dan celana pendek. Pekik Sasa membuat Raihan sedikit panik dan langsung membekap mulut Sasa dengan tangannya. Lo kira ini di hutan apa, ucap Raihan kesal. Lo ngapain di sini? Tanya Sasa heran. Lo tanya gue ngapain? Lo amnesia apa pura-pura? Apa perlu gue ingetin lagi kalau gue suami lo? Tekan Raihan kesal membuat Sasa menyengir dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia lupa semalam mereka sudah menikah. Mandi sana.
Gue mau minum kopi, perintah Raihan. Kenapa minta ke gue? Elu kan istri gue. Gue istri bukan babu. Tekan Sasa menyingkirkan selimut dari tubuhnya dan bangkit ke arah kamar mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi, Sasa berhenti dan menatap Raihan. Kenapa? Mau marah? Lo lupa kalau ini rumah lo, potong Raihan geram dan diangguki Sasa dengan senyuman sinis lalu masuk ke kamar mandi. Awas kalau lo udah sampai di rumah gue. Gue siksa lo jadi upik abu, gumam Raihan pelan. Tidak masalah, saat ini dia yang harus mengalah di rumah Sasa karena hanya beberapa hari ini setelah itu dia yang akan jadi pemenangnya. Raihan keluar dari kamar sudah mengenakan pakaian rapi. Dia berniat ingin keliling kota dulu bersama Rendra hari ini sebelum mereka pulang ke Jakarta. Mau kemana, Rai? Tanya Melinda curiga menatap anak lelakinya ini. Keliling sebentar nih sama Rendra. Istrimu mana? Tanya Melinda lagi. Dia masih capek. Mami tahu sendiri kan apa yang terjadi di saat malam pertama, bisik Raihan pada maminya. Ini membuat Melinda mencubit pinggang Raihan kecil. Au, mami sakit, ringis Raihan memegang pinggangnya. Aku harus menyelidiki siapa aku ini sebenarnya, seperti anak tiri yang selalu disiksa lahir dan batin. Ucap Raihan seolah bersedih membuat Vira menggelengkan kepalanya melihat anak dan mami ini. Raihan orang yang humoris sangat cocok dengan Sasa yang jutek dan ketus. Rendra sudah menunggunya di luar. Sam, Aira dan Zizi pulang ke Jakarta pagi ini karena ada urusan, sedangkan Melinda Bian masih menemani Raihan. Kelamaan bro, ujar Rendra kesal. Tin, tin, tin. Terdengar suara klakson mobil berkali-kali di depan gerbang rumah Dani membuat Rendra dan Raihan kesal. Berisik, ucap Raihan. Keluar perempuan cantik dari mobil mewah yang baru saja masuk ke pekarangan rumah membuat Rendra terpesona. Ada Abi, Om? Tanya Abel pada Rendra yang terlihat bengong di hadapannya. Om, panggil Abel membuat Rendra terkaget. Ya, sahut Rendra salah tingkah. Ada Abi? Tanya Abel lagi dan diangguki Rendra tanpa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Rendra seperti kerbau yang dicolok hidungnya mengikuti kemana arah Abel. Om Rendra, ayo kita pergi, sudah siang, bisik Raihan dengan nada mengejek membuat Rendra memukul lengan Raihan kuat. Wajah lo ketuan. Ayo Om, ucap Raihan menarik tangan Rendra. Cantik, abang pergi dulu ya. Pekik Rendra masih menatap Abel membuat Abel bergedik ngeri dengan panggilan Rendra pada dirinya. Kenapa lo? Tanya Abi yang baru keluar dari dalam rumah. Om lo sakau. Geli gue. Tanda seru titik. Oh, Kak Rendra? Tanya Abi. Nggak tahu gue. Abel masuk ke dalam rumah Abi. Abel sudah terbiasa keluar masuk rumah ini. Vira sendiri sudah menganggap Abel seperti anaknya meskipun papanya menyebalkan menurut Vira karena sering mengajak Dani ke arah yang tidak benar meskipun Dani sendiri selalu menolaknya. Bun, sapa Abel mendekat pada Vira dan mencium pipi kiri kanan Vira. Sarapan sayang, tawar Vira. Boleh. Pengantin baru mana Bun? Belum keluar? Tanya Abel. Hei, kenapa lo cariin gue? Tanya Sasa yang baru keluar. Duh,
Jam segini baru keluar kamar. Lembur bos goda Abel membuat Sasa mencebik. Udah belah duren? Lanjut Abel menaikkan alisnya. Husef. Anak perawan kok ngomongnya gitu, tegur Vira, membuat Abel menutup mulutnya dan tertawa geli. Bun, itu bukan topik yang aneh ataupun tabu. Apalagi kami sudah 20 tahun. Sudah pasti mengertilah hal semacam itu. Sahut Abi membela Abel. Boleh saja mengerti, yang penting masih dalam konteks wajar. Jangan sampai kebablasan, apalagi hamil di luar nikah. Hanya buat malu keluarga, nak, jawab Melinda. Jika memang sudah kebelet, lebih baik menikah. Hal yang halal akan lebih nikmat. Lanjut Vira. Nggak zamannya lagi bun nikah muda, jawab Abel. Bunda dulu menikah usia 20 tahun. Nyatanya sampai saat ini bertahan dan kehidupan kami langgeng. Nikah muda bukan berarti kehidupan rumah tangga kita monoton. Bunda selalu punya cara agar ayah kalian tidak bisa berpaling, ujar Vira menarik sudut bibirnya. Saring cerita ranjang dong bun, pinta Abel. Gila lo Bel. Belum nikah juga udah genit, ujar Abi memberikan toyoran pada sahabat perempuannya ini. Abel memang terkenal dengan kecantikannya di kampus. Banyak lelaki yang tergila-gila dengan kemolekan tubuhnya, tapi selalu ada Arif dan Abi yang menjaganya Abel. Membuat lelaki hanya bisa menatapnya tanpa bisa memiliki. Persahabatan mereka sangat kental, layaknya keluarga. Obrolan di meja makan ini berlanjut ke obrolan sehari-hari. Sedangkan Bian dan Dani sendiri memilih mengobrol di taman belakang membicarakan bisnis mereka. Sepertinya Dani tertarik mengembangkan bisnisnya ke Jakarta kembali. Karena sudah ada Sasa di Jakarta dan pasti dia akan bolak-balik Jakarta melihat anak perempuannya ini.